kami dari kelompok 2. Saya Sentian Putri Dan saya Nadia Ramona. Di sini kami akan membahas tentang problem solving dan transfer. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa sih itu problem solving dan transfer? Apa ya? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita bahas bersama-sama. Check it out. Nah, transfer menurut Gentel tahun 2000, Mayer dan Wettrick tahun 1996, transfer terjadi ketika seseorang mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mempelajari atau memecahkan permasalahan dalam situasi yang baru. Kemudian, transfer ini bisa diimplementasikan di dalam pembelajaran yang dilakukan, baik itu oleh orang tua di rumah kepada anaknya dan guru kepada siswanya pada saat di sekolah. Nah, untuk transfer ini bisa diaplikasikan juga ataupun implementasikannya melalui pembelajaran seperti pembelajaran problem solving. Nah, apa sih problem solving itu? Untuk mengetahuinya, mari kita membahas lebih lanjut mengenai problem solving. Nah, sekarang kita akan membahas tentang problem solving. Problem solving itu sendiri merupakan suatu penyelesaian masalah atau pemecahan masalah dalam mencari suatu penjelasan atau jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Nah, adapun upaya dalam penyelesaian masalah ini melalui pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu. Nah, hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Robert Alsolo, di mana beliau menyatakan bahwa problem solving adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu problem solving, ada baiknya nih kita juga mengetahui untuk tahapan pada kemampuan problem solving anak menurut usianya. Nah, usia yang pertama di sini yang akan kita bahas yaitu pada usia 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Nah, di mana pada usia ini anak sudah mampu memilih mainan yang mereka ingin mainkan. Kemudian pada usia 1 sampai dengan 3 tahun ini anak juga sudah bisa diajarkan untuk menyusun seperti balok, puzzle, mewarnai, kemudian aktivitas variatif yang membutuhkan pemecahan masalah yang sederhana yang dapat dilakukan oleh anak. Nah, usia yang berikutnya adalah usia 3 sampai 5 tahun, di mana di usia ini orang tua ataupun guru harus mampu mengembangkan kemampuan problem solving kepada anak. Nah, untuk mengembangkan kemampuan problem solving kepada anak, ada beberapa tips. Tips yang pertama yaitu validasi emosi, di mana orang tua ataupun guru harus memberikan validasi terhadap emosi yang dirasakan oleh anak, guna membantu anak dalam memproses apa yang ia rasakan. Tips yang kedua yaitu membacakan buku, di mana dengan membacakan buku sebelum tidur bisa menjadikan kebiasaan bersama anak. Melalui buku, anak dapat belajar berbagai situasi emosi. Hal ini penting karena agar anak dapat memahami apa yang ia rasakan dan anak dapat membaca situasi sosial yang sedang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kepada anak. Nah, tips yang ketiga yaitu bermain balok, di mana orang tua dan guru dianjurkan untuk mengajarkan anak dalam pemecahan masalah melalui permainan balok ini sendiri. Di mana di usia ini anak belum bisa diajarkan membangun balok yang rumit, sehingga orang tua ataupun guru dapat memfokuskan permainan ini secara sederhana agar anak tidak mudah merasa frustasi. Nah, tips yang keempat yaitu memberikan bantuan, di mana peran guru dan orang tua dapat memberikan bantuan secara langsung kepada anak, namun tetap memberikan kesempatan kepada anak untuk mengulanginya dengan dampingan orang dewasa. Tahapan usia yang selanjutnya yaitu usia 5 tahun sampai dengan 7 tahun. Nah, pada tahapan usia ini, orang tua maupun guru dapat mengajak anak untuk berdiskusi lebih rinci agar membantunya dalam mengatur emosi dan mengajarkan anak untuk memecahkan masalah. Contohnya, orang tua ataupun guru dapat memberikan beberapa pertanyaan seperti apa yang kamu sudah bisa, kemudian kita coba dulu yuk dan lihat hasilnya bagaimana. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang kamu rasakan sekarang ataupun apa yang kamu rasakan saat ini. Kemudian masalahnya apa nak?
Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu orang tua maupun guru bisa juga bertanya kepada anak mengenai pendapatnya. Contohnya, kira-kira apa ya yang akan terjadi kalau kamu mencoba hal tersebut? Kemudian, orang tua dan guru juga bisa untuk menanyakan pendapat anak mengenai untuk contoh yang simpelnya seperti memilih pakaian. Jadi anak bisa diminta pendapatnya mengenai pakaian yang akan dia pakai ataupun makanan yang dia makan sehari-hari. Jadi anak dan orang tua maupun siswa dan guru bisa berdiskusi mengenai hal-hal yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk stimulasi problem solving ini bisa juga melalui jenis permainan. Contoh jenis permainannya yaitu mencari perbedaan dari dua gambar yang telah disediakan, kemudian membuat kue, kemudian bermain puzzle dan juga puzzle dan kelereng hingga merangkai bunga. Jadi orang tua maupun guru bisa mengajak anak untuk memainkan beberapa permainan tersebut, karena itu dapat juga menstimulasi untuk perkembangan problem solving anak. Nah, usia yang selanjutnya yaitu usia 7-10 tahun, di mana pada usia ini orang tua ataupun guru dapat mengajak anak berkomunikasi secara dua arah. Untuk melakukan komunikasi dua arah, orang tua ataupun guru dapat melakukan tips sebagai berikut. Tips yang pertama yaitu dengarkan pendapat anak, di mana kita sebagai orang tua ataupun guru lebih banyak mendengarkan cerita, pendapat, dan opini dari anak, sehingga informasi yang kita dapatkan melalui apa yang diceritakan oleh anak dapat menjadi suatu informasi atau dapat menjadi suatu penilaian untuk guru ataupun orang tua dalam melihat bagaimana cara anak dalam berpikir. Nah, untuk tips yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang bervariasi, di mana orang tua ataupun guru harus memberikan pertanyaan yang bervariasi kepada anak dengan menggunakan pendekatan 5W1H, di mana contoh pertanyaannya apa yang dirasakan oleh anak, di mana anak menemukan permainan ini, kapan terakhir anak menangis, siapa yang membuat anak menangis, atau kenapa anak bisa melakukan hal ini, atau bagaimana anak ceritakan tentang apa yang dia rasakan. Tips yang ketiga yaitu memberikan contoh lewat video, di mana guru dan orang tua dapat memperlihatkan suatu video dalam memberikan suatu penjelasan kepada anak dan berdiskusi dengan anak, di mana cara ini akan membuat anak memiliki bayangan lebih jelas terhadap masalah yang sedang anak hadapi. Nah, untuk tips yang keempat yaitu mengajak anak untuk melakukan aktivitas yang menggunakan strategi, di mana pada usia ini anak-anak dapat diajak bermain dalam permainan yang menggunakan strategi seperti bermain catur, bermain bola, bermain basket, dan berbagai permainan yang menggunakan strategi. Tips yang kelima yaitu komunikasi yang sehat, di mana menurut penelitian di jurnal Social and Behavioral Science, anak sangat membutuhkan komunikasi yang sehat di rumah, dikarenakan orang tua menjadi suatu contoh atau menjadi role model yang tepat dalam pengasuhan untuk tumbuh kembang anak hingga dewasa. Sehingga jika orang tua memberikan role model yang tepat untuk anak, maka secara otomatis anak akan mencontoh apa yang diperlihatkan oleh orang tuanya. Menurut teman-teman, mengapa kemampuan problem solving itu penting? Karena menurut jurnal Current Psychology, kemampuan memecahkan masalah ataupun problem solving ini pada anak sangat diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan prestasinya dalam pembelajaran. Manfaat yang pertama yaitu anak lebih mampu dalam mengatur emosinya. Manfaat yang kedua yaitu anak dapat berpikir lebih kreatif dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Manfaat yang ketiga, anak lebih percaya diri dan yakin dengan kemampuannya. Manfaat yang keempat yaitu anak lebih mandiri dan gigih dalam pembelajaran. Nah, manfaat yang kelima yaitu dapat melatih mental anak sehingga anak dapat menghadapi berbagai masalah. Wah, ternyata banyak ya manfaat yang kita dapatkan ketika kita menerapkan pembelajaran problem solving ini kepada anak. Nah, untuk orang tua dan guru di rumah perlu juga nih untuk mempelajari lebih lanjut mengenai problem solving ini sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak. Karena jika telah mempelajari sesuai dengan tahapan usia, maka untuk stimulasi problem solving sendiri akan didapatkan manfaatnya secara maksimal. Baik, sekian materi dari kami kelompok 2 tentang problem solving dan transfer.
Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.